Jenderal Li Shengfu, wajah ekspansi kota militer Cina. Hai halo Sobat Jelajah Militer. Menteri Pertahanan Cina yang baru, Jenderal Li Shengfu, berperan penting dalam memodernisasi Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Sepak terjang Jenderal Li berubah menjadi saksi dari Amerika Serikat terkait keputusan Beijing untuk mengakuisisi senjata dari Rusia. Meski jabatan baru Jenderal Li dalam pemerintahan Cina dianggap hanya bersifat diplomatik dan seremonial, pernah diplomat regional mengatakan penunjukan Li akan menjadi perhatian karena latar belakang karirnya. Li memulai jabatannya pada saat Amerika berupaya menghidupkan kembali dialog dan komunikasi militer yang memburuk, karena Beijing marah dengan kunjungan Ketua DPR Amerika, yakni Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus lalu. Para pakar berpendapat, latar belakang Li sebagai seorang teknokrat akan membantunya memainkan peran kunci dalam memenuhi target. Sementara tujuan Presiden Xi Jinping untuk PLA agar dikenal sebagai seorang insinyur di kedirgantaraan yang bekerja dalam program satelit Cina. Latar belakang operasional dan teknologi Menteri Pertahanan Cina berikutnya sangat relevan mengingat bahwa PLA bertujuan untuk menjadi militer kelas dunia pada 2049 yang akan datang, kata seorang sarjana keamanan di Sekolah Studi Internasional Air Rajaratnam Singapura. Pada 2016, Li diangkat sebagai wakil komandan pasukan dukungan strategis PLA yang baru. Badan elit ini bertugas mempercepat pengembangan kemampuan ruang angkasa dan perang dunia maya. Dia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat dan Badan Pertahanan Pemerintahan Cina yang dipimpin langsung oleh Presiden Xi Jinping. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Cina atas pembelian 10 pesawat tempur S-35 pada 2017 dan peralatan yang terkait dengan sistem rudal permukaan ke udara S-400 dari eksportir senjata dari Rusia. Rosa Baron Export sebagai direktur termasuk dalam daftar pihak yang terkena sanksi Amerika di beberapa pagar keamanan. Diperkirakan sanksi tersebut berpotensi mendapatkan kerumitan dan memberikan pengaruh kepada kepemimpinan Cina. Ketika ditanya minggu lalu tentang promosi jabatan Li, juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Marty Manens mengatakan bahwa militer Amerika tidak dapat mengomentari laporan media tentang perubahan kepemimpinan di Cina. Namun Washington tetap akan mempertahankan komunikasi dengan PLA. Sebagaimana dikutip dari situs Gizmodo pada 8 Maret 2023, alutsista tersebut di atas termasuk dalam tier high-end yang telah terbukti menjadi senjata ampuh di tangan TNI, tetapi memiliki kegunaan yang agak terbatas karena biaya dan persyaratannya dan juga pelatihannya. Faktor-faktor ini mengatasi atau membatasi sejumlah sistem yang tersedia untuk pasukan Ukraina. Mereka hanya menerima 25 HIMARS dan hanya akan mendapatkan 1 baterai dari sistem Patriot. Patriot membutuhkan berapa bulan pelatihan di Amerika Serikat. Selain beban pelatihan, senjata ini membutuhkan sistem pendukungnya yang besar dengan suku cadang dan juga pemeliharaan yang sangat terpresisi. Ekor logistik yang panjang untuk sistem teknologi tertinggi menurunkan kegunaannya. Sistem kelas atas ini sangat penting untuk perjuangan pasukan TNI. Sistem tingkat menengah termasuk drone seperti bayaran Keter-based Turki dan juga switch cable serta Scan Eagle buatan Rusia. Sistem ini telah disediakan dalam jumlah ratusan dan datang dengan persyaratan pelatihan luar biasa sambil menawarkan keuntungan langsung di medan perang. Tingkat teknologi ini membutuhkan lebih sedikit pelatihan yang berarti dapat memasuki medan perang lebih cepat dan ditangani lebih banyak. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.